indah. Saya melihat pemandangan yang indah juga di bawah. Seperti yang tadi sudah membunyikan klaksonnya dia. Mungkin dia mau jalan, tapi ini belum jalan-jalan. Dan saya merdeka karena kuat mendaki gunung ini. Susah sekali untuk mencapai puncaknya seperti ini. Mendakinya berat. Jadi sekarang saya ingin melanjutkan melihat kapal Tilok. Saya juga bingung kenapa tidak jalan. Ya, terima kasih. Banyak orang mengagungkan keindahan panorama Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Tapi sulit untuk membayangkan kehadiran sebuah hutan yang menyejukkan di tanah berkarang ini. Karena iklimnya panas dan sebagian besar lahannya berbatu-batu. Tapi Pater Marcel Agot SVD mendobrak cara berpikir seperti itu dengan membangun hutan di Solohana, Labuan Bajo. Ini adalah salah satu upaya dari Pater Marcel Agot SVD untuk menghutani Labuan Bajo. Anda bisa lihat begitu banyak pohon yang sudah ditanami. Sebagian besar adalah pohon lokal Manggarai seperti munting, TR, dan lain-lain sebagainya. Mari coba kita lihat. Di hutan buatan Pater Marcel Agot, pohon-pohon tumbuh di antara batu-batu. Batu-batu karang yang umumnya menghiasi tanah Labuan Bajo. Anda bisa lihat ini. Pohon-pohon tumbuh di antara batu, hampir di sepanjang hutan yang ditanami Pater Marcel Agot. Abdi tanpa pamrih Pater Marcel Agot SVD ini tidak hanya menambah kesejukan Labuan Bajo, tapi sudah menghasilkan beberapa mata air di hutan Solohana dan sekitarnya. Dan hutan ini sudah menghasilkan beberapa mata air baik di sini maupun di kaki bukit ini di dekat pantai. Banyak pihak mengapresiasi upaya Pater Marcel Agot SVD setelah hutan mikro ini terbentuk dalam waktu 9 tahun. Termasuk Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho yang mengunjungi langsung hutan Solohana pada hari Minggu 26 Juni 2016. Nanti kita tanam itu, pindahkan ke tempat lain. Yang ini? Iya, Ini saya tahu nih. ya.
Ada sudah 3 tahun yang tinggi itu. Yang lain sudah diangkut. Aku ngambil kemarin dari sini. Kayu asli Manggarai. Umurnya sudah Ini 22 tahun ini. 22 tahun. Tahun depan baru kita siap untuk didistribusikan ya. ini lokal ya. Kayu lokal. Ini termasuk kayu kelas 1 di sini. Semacam kayu uli ini Kalimantan itu, kayu keras. Ini untuk buat perahu dan lain dari kayu ini. Jadi Bapak punya berapa kayak gini, Pak Semen? Tempo hari banyak, tapi sudah termasuk untuk penanaman besok saya kira. Juga mereka akan ambil dari sini. Itu dari kehutan itu, dari Kupang itu. Apa pedas? Ini Dia sudah hubungi saya. Silakan ambil. Dia tanya harga, saya tidak gratis. Itu. Ini mau nih. Solohana, Lawan Bajo. Solohana ini kepunyaannya Ini lepas lele hidup loh. mau ini sudah seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa NTT itu juga bisa berhasil nanam ini. Ini coba kita lihat di belakang. Ini jarak tanamnya kira-kira 1,5 meter. Ya, 1,5 sudah menjadi hutan. Kenapa? Ini sudah ada humusnya, sudah ada selesahnya. Kemudian yang terakhir sudah bisa menumbuhkan mata air. Coba di belakang kita sudah ada air, siap seperti ini. Ini bahwa NTT pun dengan iklim F, ya, iklim F itu kering, ini bisa menumbuhkan hutan yang seperti ini luar biasa. Sudah membibitkan 500.000 bibit setiap tahunnya. Ini diberikan secara gratis. Nah, yang dibibitkan antara lain ada mauni, ada yang namanya jabon dan lain sebagainya. Yang terakhir nanti mungkin menyusul jenis-jenis cendana dan lain sebagainya. Nah, ini pemerintah tetap mendorong seperti ini. Ini insya Allah tahun 2017 kami di Jen BPDAS akan menggerakkan membuat bibit yang seperti ini sehingga nanti ke depan NTT ini akan lebih maju dan lebih hijau lagi. Baik, terima kasih. Yang penting ada kemauan ya, keseriusan ya. Jadi yang namanya kalau sudah hutan seperti ini, dia akan makan, dia akan hidup dari dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, gitu. Ya, kalau mau sukses, sektor apa saja sukses, maka lingkungan dulu harus diperhatikan. Kalau tidak, yang lain nanti sektor yang lain akan kurang sukses. Gitu. Pasti jadi. Jadi NTT tetap optimis, yang penting roba pola. Ya, dari kemalasan ke semangat berjuang, harus rajin. Saya kira bisa. Yang jelas ikhlas Pak mungkin. Ya, urutan 34 bisa bergeser minimal urutan 15 lah. dulu batu-batu ya ini. Batu-batu ya. Yang lain kita gali, Pak. Sampai 2 meter juga gali. Gali 2 meter dalam, 2 meter lebar, isi kompos. Ada 1-2 yang tanam langsung. Ya, jadi kita bisa lihat tadi, kita bisa rasakan bahwa sebelum kita masuk di hutan ini, apa yang kita rasakan? Di luar tadi panas, begitu kita masuk ke sini, suasana menjadi lebih baik, lebih dingin, lebih sejuk. Inilah yang namanya iklim mikro. Segar udaranya. Jadi udara hutan ini sudah bisa membentuk iklim mikro. Iklim mikro bisa dibentuk kalau minimal 2.500 meter persegi ditanami seperti ini bisa membentuk iklim mikro. Jadi mudah sekali membuat hutan. Tinggal sekarang niatnya aja, ya komitmen yang kuat untuk membuat apa ini hutan sehingga air ini bisa terjaga dengan. Ya, begitu saya melihat karya Pater Marcel ini dari tempat yang begitu gersang, dan ini dulu batu-batuan, dan ini sekarang sudah jadi seperti ini setelah 10 tahun kemudian. Dan ini artinya sesuatu yang dulunya tidak memberi harapan, ketika ada usaha, ada kemauan, ada komitmen,
untuk berusaha. Kemudian ini menjadi sebuah harapan yang luar besar, yang luar biasa besar. Kita berharap betul karya seperti ini tidak bisa disebarkan ke yang lain dan nanti kan dia akan melebar seperti ini melebar seperti ini. rapat memang. Rapat dia nggak kuat. Karena volume 1 hektar itu sudah tertentu. Katakanlah 84 ribu. Entah berapa ribu, entah berapa ratus, tapi tetap 1 hektar itu ya. Hutan apa namanya ini, Abah? Tidak lebih. Mau ditanam 1.000, dia 81 kubik, tanam 100 juga. Boleh, itu dia. Nanti dulu. Ini dia seperti ini. Yang lain-lain ditanam. Kalau potong satu minimal tanam 10. Oh iya. Dia harus beranak, berkembang biak lah. Ya. Ya, bunyi burung ya. Solo apa namanya? Jadi kelihatan banyak pohonnya itu ya. Dari sini Mi. Biar kelihatan ributnya Mi. Coba kita lihat aslinya ini hampir seperti di Gunung Kidul. Coba lihat ada batu semua. 10 tahun yang lalu ini hanya berupa batu seperti ini. Ya. Sekarang tanami mauni, kemudian ada jenis lokal yang kebanyakan ini hampir 70%, 80% ini mauni. Sekarang diameternya kurang lebih ada 15 cm. Ini saya pikir bisa dengan tipe iklim yang F, dimana kering ini terjangkau. Yaitu Vespa. Tadi foto yang tadi dia mau ada memanjang kayak gitu enggak? Ini dilihatin selesainya ini selesai. Anakan ya. Bukan, ini Itu untuk pembibitan baru. jadi menunjukkan bahwa ini sudah tidak perlu perawatan, dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tidak pemupukan. Tadi itu udah yang lagi. Tadi satunya udah ada yang jemput. Ini sudah Kita mau ajak kemana ketemunya itu loh. Jadi nanti kita ketemu di lokasi yang Sinari itu. Oh iya, SMK. Yang 400 meter itu. Iya. Tanam kemarin. Ya, jadi Pak yang itu dalam menuju ke sana. ini sudah ada diameter ya. Ya, 30 cm lah. Ya, bisa setengah. Bisa. Saya yang putih, ada kemauan baik. Pater Marcel Agot SVD membangun hutan Solohana Labuan Bajo sejak tahun 1997 setelah melakukan hal serupa di Estekip Ruteng dan daerah Gorontalo Labuan Bajo pada tahun 1997. Hingga Juni 2016, seluruh lahan yang dikelola Pater Marcel Agot di Labuan Bajo mencapai 20 hektar. Dengan prioritas 30 jenis kayu lokal Manggarai seperti munting, NTR, nara, kawak, ngancar, loi, dan kesi. Pater Marcel Agot berharap
pemerintah setempat lebih responsif dan masyarakat juga ikut aktif menjaga lingkungan di Labuan Bajo. Mimpi besar Pater Marcel adalah menjadikan Labuan Bajo sebagai laboratorium untuk segala jenis pohon lokal Manggarai. Untuk mewujudkan mimpi itu, Pater Marcel Agot berharap Pemkab Manggarai Barat merelakan lahan di Batu Cermin untuk laboratorium segala jenis pohon lokal Manggarai. Pertama memang saya hidup di Gunung saja. Dalam perkembangan bukan. Saya 25 tahun di STKIP Ruteng, itu Gunung Tinggi. Ajak mereka, ajak karyawan untuk sama-sama mengatasi kemerosotan hutan di Kabupaten Manggarai. Dan senang seluruh staf STKIP menyetujui itu. Para mahasiswa sangat mendukung dan juga karyawan-karyawati. Sehingga kita waktu itu sekitar 5.000-an pohon dalam kampus saja di Ruteng ya. Ini tahun 97 kita mulai bergerak di sini, penanaman di Labuan Bajo. Usaha pertama kita di Desa Gorontalo, dekat Hotel Bintang Flores itu. Di situ ada 8 hektar kita tanam. Bukan karena modal banyak, tidak. Kita berjuang, cari bibit di mana-mana pada awalnya, sampai ke Manggarai Timur. Kita usahakan, kelihatannya ya awal karena memang sistem kurang ini, di sini juga kurang air, 40% yang berhasil. Lama-lama kita rubah pola, kita tanam sesudah pohon agak besar, sesudah piara 2 tahun. Kelihatannya itu lebih bagus, 70% kemungkinan hidup jadi. Selanjutnya kita buat piara sampai 3 tahun. Sesudah itu bertanam, akarnya sudah kuat. Ternyata waktu saya ke Jakarta bertemu presiden itu, penanaman di Cengkareng. Ternyata di sana juga tanam pohon yang sudah besar, yang akar sudah kuat. Akhirnya sistem itu yang kita teruskan sampai sekarang. Di sini ada satu tempat namanya Solohana, kita tanam dengan pola itu. Lalu di sini seluruh yang kita kelola di Labuan Bajo ini sekitar 20 hektar. Lahan-lahan kritis, gundul, akhirnya di salah satu tempat sudah keluar ya mata air yang berbunga mulai November dan sampai ya sekitar April kita tanamkan. Itu kayu keras apa kayu? Kayu keras. Kayu keras. Kami tanam sendiri. Ya, artinya Bapak punya produksi 500.000. 500.000 buangnya itu kemana? Apa sampai Manggarai Timur? Pernah. Sampai Manggarai Timur. Ya. Kita gratis gitu ya? Gratis. Kalau itu. Kalau ada yang bantu kita, tapi bukan karena proposal. Bukan karena proposal, ada usaha ini, Pater kami bantu untuk pembibitan. Kita pakai, termasuk Kompas. Kompas pernah bantu juga. Lalu ya kita gunakan itu untuk anakan pohon-pohon yang ada. Lalu karena memang diberi gratis, kami juga beri pada orang gratis juga. Terus kalau Bapak satu pohon itu mati, Bapak baik justru minta besok. Kita minta 100.000. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. 100.000. Karena memang kita sudah piara 3 tahun. Besar. Tingginya berapa? Itu ada yang 2 meter. 2 meter. Enggak. Kalau hidup tidak dibayar, kalau mati itu dibayar. Memang tujuan kita supaya orang berjuang, jangan sia-siakan, harus rawat. Jadi terakhir ini ya kita tetap menggalakkan itu, kita selalu siap bibit dan kalau orang perlu, tapi mesti ada komitmen, mereka harus rawat, mereka harus jaga itu. Kalau tidak kita tidak boleh. Pak Dirjen. Jadi kalau 3 tahun, Ya, bibit itu berapa Bapak? kita siap 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun baru Tanam. dihadiahkan pada orang atau ditanam. Terus nanti
Terus kesulitan Bapak apa menjadi volunteer? Kesulitan masih ada juga yang belum menyadari. Oh ya, masyarakat bahwa hutan itu perlu. Apa pendidikan? Tentu kita jelaskan kepada mereka, baik untuk lingkungan, untuk air, untuk kesehatan. Ada yang menangkap itu dan memahami dan juga melakukan, tapi sebagian tidak, belum. Hanya kalau saya banding dengan kabupaten lain, saya masih bangga lah, bahwa Manggarai Barat lumayan, masyarakatnya banyak yang sudah itu menjadi budaya Manggarai Barat ini. Terlebih bagian ada satu kecamatan di sana Matang Pacar. Itu lumayan, kita bangga itu. Apa harapan Bapak ke depan? Saya harap pemerintah bersama masyarakat jaga. Pemerintah juga mesti monitor, memberi sedikit penghargaan kepada masyarakat yang melakukan itu, dan bila perlu juga masyarakat yang selalu membuat ini membak hutan, ya perlu beri sanksi. Tapi saya kira di sini masih cukup baik. Ada pelanggaran ada, tapi kita selalu mengkritisi pemerintah dalam untuk menjaga. Gimana kalau partner ini kawan-kawan yang mau nikah, mau kawin, apakah bisa atas setuju satu pasangan nikah ini menanam pohon? Sangat setuju. Saya terinspirasi waktu saya ke Surabaya. Saya dengar mereka cerita lah. Kalau misalnya minta KTP atau surat, mereka berkata ya tanam satu pohon. Saya dengar dulu. Ya, berapa tahun lalu? Mesti tahun 2009. Saya padahal mirip idenya. Supaya kota itu ya kota yang betul berwawasan lingkungan. Lawan bahasa untuk saya sampai sekarang belum berwawasan lingkungan. Masih banyak gersangnya di sini. Sehingga tempo kita dorong, selain sekarang hutannya sudah ada. Mudah-mudahan pemerintah juga siapkan lahan. Dan kita ngomong, kalau pembibitan kami siapkan. Yang penting adalah lahan untuk tanam. Bahkan di pinggir jalan kita harapkan itu. Tapi kelihatannya kami punya PU belum berpikir ke arah itu. Mungkin Pak mereka bisa beri suntikan dari atas. Mater, katanya lingkungan dulu baik, baru pembangunan fisik. Apa pembangunan fisik dulu, baru lingkungannya? Menurut saya jalan bersama. Tanpa pembangunan juga saya kira sulit. Lingkungan dulu aja. Atur saja dia punya porsinya. Porsi untuk bangunan, kalau porsi untuk lingkungan. Macam kembali ke sini. Saya lihat ada beberapa tempat yang harus ditanami pohon. Itu juga untuk bebaskan kita dari polusi segala macam. Kalau kondisinya NTT seperti ini sebetulnya yang didulukan apa itu lingkungannya dulu apa pembangunan itu? Kalau saya kalau pemerintah tadi responsif ke masyarakat aktif, pemerintah saya kira NTT akan berubah. Dan program sampai sekarang saya kira yang penting program itu jalan. Banyak tidak peduli itu sukses atau tidak. Saya minta maaf, pemerintah di sini hanya senang jual kemiskinan rakyat. Lapor ke sana kemiskinan ini. Tapi kurang ada upaya mendampingi masyarakat supaya kehidupannya lebih baik, ekonomi lebih baik. Kembali tadi ke lingkungan. Saya kira kalau pemerintah sungguh-sungguh serius, mungkin bukan di daftar urutan 1, tapi paling kurang dia di tengah lah. Ya, dia di tengah. Apalagi dengan komodo ini. Nilai jualnya sangat tinggi. Saya sering katakan Pak Dirjen, bila perlu kita berlutut di muka komodo. Terima kasih komodo. Sehingga orang-orang luar, termasuk mancanegara datang ke sini. Tanpa engkau mungkin kami semakin terpuruk. Ya. Saya minta, kita berlutut di muka komodo itu. Kalau objek wisatanya rusak, maka kamu tidak akan hadir. Pak ngomong itu. Saya hari-hari terakhir ini, dulu lah kami 3 tahun kerja itu ya, untuk beri contoh supaya pemerintah juga bagaimana manajemen sampah ini ya. Tapi kelihatannya tidak. Lakin kami istirahat 2 tahun.
Sesudah sale komodo, kami istirahat. Tapi sejak awal Juni, kami bergerak lagi. Khususnya di Kampung Tengah di bawah. Kalau Pak Dirjen ada waktu mungkin lihat sendiri. Sangat memprihatinkan, jorok luar biasa laut itu. Lalu kita ajak anak-anak, mari kita sama-sama. Minggu lalu, saya minta kepala lurahnya datang, Ketua RT datang. Inilah situasi. Tidak bisa pemerintah pungut sampah di bawah kolong rumah kamu. Bagaimana usaha ini? Tapi saya kira perlu pendekatan persuasif pada masyarakat sehingga ini. Beberapa kita sudah sukses, ada satu Pak Dahlan, dia biasa guru mengaji di situ. Pas kalau Tommy turun, kami ajak mereka untuk pungut sampah. Betul. Kalau lingkungan buruk, orang tidak akan masuk. Nah, kalau orang lihat Kampung Tengah itu, saya kira orang mancanegara, mungkin lokal juga tidak akan masuk sana. Mungkin perlu divideokan itu dan ditayangkan supaya kami malu, termasuk saya karena saya penghuni di sini. Dan saya tidak malu katakan Pak masih jorok. Di jalan utama sudah agak baik sekarang. Pagi-pagi jam 5 ibu-ibu sudah sakti, tapi lautnya masih susah. Nah, begitu juga di Taman Nasional, kebetulan sering ke sana, diajak mulai Pasus dulu, sekarang Pak Helmi. Kita harapkan itu betul dijaga. Kalau WC-nya tidak ada, Ya. Kalau air juga tidak diurus, Pak tidak datang. air tidak ada, apalagi. Di sini proyek pipa, Pak, bukan proyek air minum. Proyek pipa. Dan saya angkat di forum resmi. Berarti akan ya. Ya. Kalau kita kerja infrastruktur tok, lingkungannya dibiarkan, ya tinggal tunggu tanggal. Ya, mainnya. ya. Hanya yang tadi saya omong misalnya pembangunan, sekarang kan tidak bisa bendung lagi. Investor banyak ke sini, kita tidak bisa bendung. Oke, silakan kamu bangun, tapi lingkungan dijaga. Itu maksud saya tadi. Umumnya bahwa lingkungan harus dijaga. Ya. Karena kelihatan investor kan mengalir ke sini. Tetapi Jangan dilupakan, lingkungannya jangan dilupakan. ya, jangan lupakan. Kalau dilupakan ya habis nanti. Ya, itu. Hanya tetap ada pertanyaan. Ada beberapa di sini kan sekarang investor seolah-olah laut itu milik mereka. Tapi tidak diizinkan masyarakat untuk Akses. masuk laut, berenang dan sebagainya. Dan itu yang kita persoalkan. Sepanjang pantai di sini kurang diperhatikan. Oke, memang saya bukan ahli hukum, tapi baca-baca kan sepadan pantai itu 100 meter. Di sini tidak usah 100 meter lah, 50 meter. Kembali tadi, ketidakseriusan. Saya kira pemilihan kontraktor yang pas tidak, kemudian pengawasan lemah. Ini dulu batu-batu ya? Ya Pak, ya. Ini bisa Hijau. Bisa ditanam bagus, gimana caranya? Oke. Terus kita ambil tanah dari luar. Kemudian serbuk, kita pakai pupuk organik. Kemudian masyarakat di sini masih banyak yang tidak tahu manfaat dari cirit sapi misalnya. Kita gunakan itu Ciri apa? campur. Ciri apa? Cirit sapi. Oh, Kotoran sapi. Ya. Sapi kerbau. Kita pakai itu semua. Lalu kita latih anak-anak ini supaya mereka rawat. bukan langsung ini dimasukkan gitu ya? Harus pakai ini. Ya, kita biasanya sampai 3 bulan dulu, kalau kita lihat, memang ada yang tipu kita juga. Patir jadi semua, Oke, padahal ada juga yang tidak jadi, Pak. Kita tidak sampai untuk menyiram, tapi yang kita urus kita siram, Dan waktu itu kita siapkan kendaraan khusus untuk itu. Yang dulu Pak Pater di sana, Pater di Solhana ya. Solhana ya. Solhana namanya. Solhana. Sekarang sudah keluar air semua kita. Itu. Awalnya sebelumnya dan setelah. Kira-kira awalnya dulu pernah ada air. Ya. Oke, 100-an tahun lalu pernah ada air. Ada tanda-tanda itu. Lalu akhirnya kita pikir coba kita tanam. Dan kenyataan memang sesudah 6-7 tahun mulai merembes air. Dan sekarang air sudah besar. Ya. Air sudah besar di sana. Air sudah dekat. Ya, sudah. Air sudah dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Ya. Di hutannya sendiri itu Dikasih air besar kan. Air besar ya. Oke, di bawah tambah hebat lagi. Oh. Yang makin jauh dari situ ya. Terus kira-kira pohon apa yang bisa mengeluarkan air khusus untuk NTT. iklim yang seperti ini? Kira-kira
Yang banyak. Kalau di sini saya kira pohon beringin ya. Kemudian juga pandan, itu juga bisa. Pandan itu bukan pohon, Oke, yang lain kayu. oke, dibandingkan ini juga lumayan. Oke, karena penguapannya kurang ya. Ketapang ini. Tidak. Kawak. Istilah lainnya jabon. Pertama beringin, Pak. Kita usahakan beringin ya. Lalu ini ara ini. Ara itu yang kita tahu. Jabon. Ya, itu. Oke, tapi masih ada ya? Rumung yang kemarin tadi. Rumung apa? Rumung itu juga bisa. Oke, bisa. Hanya bahayanya rumung ini kan kayu yang berkualitas. Bisa saja orang potong, kelola untuk jadi papan, jadi kayu. Asal juga begitu. Oke. Sehingga kita juga harus tanam variasi. Lebih banyak kayu yang kira orang tidak akan potong ya, untuk manfaatkan. Bagaimana kalau bibit-bibit ini diperluas? Bibit-bibit pohon ini diperluas digalakkan. Itu sangat setuju. Tapi tetap kalau tidak ada pengawasan itu tidak akan jalan. Ya. Berarti Ya. sosialisasi. Penyebaran bibit tapi diikuti oleh pengawasan. Pengawasan akan jalan. Lalu perhatikan juga dengan ekosistem. Pohon apa yang paling cocok? Sekarang kita berjuang supaya jangan tanam pohon yang memang tidak cocok di wilayah ini. Nah, supaya ekosistem itu terjaga. Bagaimana kalau yang cendana? Cendana sudah mulai diusahakan. Oke, walaupun saya sendiri kurang ada minat, kita bagi-bagilah. Saya lebih berminat sekarang tanaman lokal di sini yang ada di Manggarai Barat, dan kita mau kalau bisa Labuan Bajo dijadikan semacam laboratorium untuk segala jenis pohon yang ada di Manggarai Barat ini. Dan kita harapkan Batu Cermin yang menjadi destinasi wisata Yang lokal itu. apa? Jenisnya yang lokal Bapak bisa ini sebutkan. Tadi kan hanya 5. Oke Pak, ada nara, ada kawak ya, kemudian ada ngancar ini. Ngancar. Ada loi, oke, ada kesi, ada munting. Oke, cukup banyak di pohon di sini. Hanya saya tidak hafal semua. Tentu mereka di BTNK lebih tahu. Nah, kita berjuang untuk kembangkan itu. Pak ajaklah terlebih pimpinan di NTT ini supaya betul mereka jaga lingkungan. Jangan mereka hanya omong, karena tanpa keteladanan itu sulit. Masyarakat kami masih butuh keteladanan. Contoh dari para pejabat. Itu pesan yang utama. Bertemu dengan pimpinan di sini, apalagi di sini sangat potensial. Bidang pariwisata, lingkungan juga kita harus jaga. Barangkali bisa permintaan kedua selain tadi kerjasama antara birokrasi dan masyarakat, mungkin kedua. Apa bisa Batu Cermin dijadikan laboratorium untuk segala jenis pohon yang ada di Manggarai, sehingga itu punya daya tarik sendiri juga untuk wisata. Ya, di situ tempat wisata. Ada gua. Ada gua. Ya. Di tempat wisata. Jadi maksud Pak di sekitar itu tanam pohon gitu? Ya, tanam pohon. Ya. Oh, jadi hutan lah. Jadi hutan ya. Iya. Nah, Tadi, contoh. Ya. tadi kan kekurangannya justru lahan gitu untuk tanam. Di sana sekitar berapa hektar? Itu belasan hektar. Punya pemerintah ya? Ya, punya pemerintah. Oh, Itu punya pemerintah. Oh, itu sih sama. Ya. Dan kita sudah masukkan itu juga ke Badan Otoritas Pariwisata. Itu salah satunya. Pede juga kita masukkan. Pede yang sementara konflik ini. Sehingga kalau misalnya bupatinya tidak berani menggugat Pemprov, oke, kami sudah minta bantuan juga ke Kementerian Dalam Negeri. Data-data kami kirim ke sana sejak tahun lalu terakhir tanggal 1 Juni dan 7 Juni. Harap kita butuh wasit lah. Tanam 25 pohon selama hidup. Baru impas, terima dan kasih. Neka Rabu, my very handsome. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam 25 pohon selama hidup. Baru impas, terima dan kasih. Neka Rabu, my very handsome. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.